Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pertemuan ketiga dalam mata kuliah manajemen asuransi syariah. Di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai pengertian, sejarah, dan perkembangan asuransi syariah. Baik, kita akan membahas dari sisi definisi terlebih dahulu. Apa itu asuransi syariah atau apa pengertiannya asuransi syariah ini? Kita akan melihatnya dari menurut KBBI terlebih dahulu atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Menurut KBBI, asuransi adalah pertanggungan yang diartikan sebagai perjanjian dua pihak. Pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama. Apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jadi asuransi ini ya secara umumnya pengertiannya adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu antara pihak pertama yang dalam hal ini adalah peserta ya yang berkewajiban untuk membayar iuran, dan pihak kedua adalah perusahaan yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya ya kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, bagaimana dengan pengertian atau definisi dari asuransi syariah? Definisi asuransi syariah salah satunya tertuang dalam Fatwa DSN MUI nomor 21 garis miring DSN MUI nomor 10 garis miring 2001. Nah, dalam fatwa tersebut disebutkan bahwasanya asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi dalam asuransi syariah ini sebagai peserta harus diniatkan bahwa ketika ikut serta dalam asuransi, maka niatnya adalah untuk usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sesama peserta yang tergabung dalam asuransi tersebut. Nah, nanti dana asuransi tersebut akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, baik dalam bentuk aset dan atau tabaru ya, di mana nanti sebagai peserta akan mendapatkan pengembalian ya, apabila menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sudah disepakati di awal. Kemudian dalam asuransi syariah ini dikenal dengan istilah atamim ya. Kata atamim diambil dari kata amanah yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Nah, jadi karena asuransi ini adalah sebagai bentuk proteksi diri di masa depan untuk menghadapi suatu kerusakan atau musibah tertentu ya. Jadi asuransi syariah ini kaitannya dengan perlindungan, ketenangan, rasa aman, rasa takut, dan lain sebagainya. Kemudian dalam atamim ini terdiri dari dua pihak ya, yaitu penanggung dan yang tertanggung. Pihak penanggung disebut istilahnya dengan muamin. Adapun pihak tertanggung istilah syariahnya disebut dengan muaman lahu. Nah, berarti yang menjadi muamin adalah perusahaan dan muaman lahu adalah peserta ya, kalau dalam asuransi syariah. Nah, kemudian selain dikenal dengan istilah atamin, asuransi syariah juga dikenal dengan istilah-istilah lain ya, seperti istilah takaful dan istilah tadamun. Ya, kalau takaful artinya adalah saling memikul. Nah, kemudian bagaimana sejarah asuransi syariah berdiri secara umum ya. Jadi pada tahun 1547 Masehi pertama kali muncul di Italia dengan jenis asuransi keselamatan pelayaran. Ini adalah sejarah asuransi secara umum. Nah, kemudian pada tahun 1436 Masehi muncullah undang-undang asuransi di Spanyol dan Portugal yang dikenal dengan Peraturan Barcelona. Nah, kemudian bagaimana dengan sejarah asuransi syariah? Jadi dulu sudah ada tradisi ya, mungkin dulu belum dikenal istilah asuransi syariah. Namun tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan pada zaman dahulu di bangsa Arab ya sebelum adanya Nabi Rasulullah SAW sudah ada praktik yang menyerupai
asuransi syariah gitu. Dinamakan dengan Al-Aqilah. Nah, Al-Aqilah ini adalah praktik ya. Jika misal seseorang atau salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain. Nah, maka pewaris korban akan dibayar uang darah atau dikenal dengan istilahnya audiyah. Audiyah ini merupakan sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh yang disebut dengan al-aqilah gitu. Jadi dahulu itu sudah ada kebiasaan sebelum masa Rasulullah ya di Arab gitu, jika seorang kaum ya salah satu orang kaum baik sengaja maupun tidak sengaja membunuh kaum yang lain, maka ada perlindungan ya dari pewarisnya gitu kepada keluarga keluarga korban. Biar uang darah atau audiyah. Nah, praktik ini kan kurang lebih sama gitu ya dengan praktik asuransi asuransi jiwa ya. Kemudian pada masa Rasulullah SAW, nah praktik al-aqilah ini disahkan secara resmi sebagai salah satu hukum Islam. Baik kejadiannya disengaja atau tidak, atau kekeliruan gitu ya, baik sengaja membunuh ataupun tidak sengaja gitu, keliru membunuh seseorang. Akan tetapi jika menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka harus ada yang menanggung bebannya gitu, atau kompensasi terhadap ahli waris korban yang dinamakan dengan al-aqil. Nah, kemudian setelah disahkan ya al-aqilah ini tertera juga dalam Piagam Madinah. Ada juga jenis-jenis yang lain, diperkenalkan asuransi sosial yang lain. Yang pertama, audiyah seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, berupa uang darah. Kemudian ada pembayaran fidyah dan ada juga usaha dengan prinsip saling kesepahaman di masyarakat. Nah, yang poin ketiga ini maksudnya adalah jadi dulu itu ada kebiasaan juga, misal ada yang sakit atau ada yang kena musibah di antara salah satu masyarakat gitu ya, di antara salah satu warga, maka masyarakat yang lain ikut serta mengumpulkan dana untuk eh, memberikan sumbangan gitu kepada kepada individu yang terkena musibah. Nah, itu sudah ada ya. Jadi benih-benih praktik asuransi syariah itu sudah ada secara adat istiadatnya dari zaman sebelum masa Rasulullah dan disahkan pada saat zaman Rasulullah ke dalam hukum Islam yang resmi ya, yang dinamakan tadi dengan istilah al-aqilah. Nah, kemudian sejarah asuransi syariah di dunia modern dalam bentuk eh, nama asuransi syariah gitu ya dan formal sebagai lembaga keuangan asuransi syariah pertama kali didirikan di Sudan ya pada tahun 1979 di mana saat itu Faisal Islamic Bank of Sudan di mana salah satu bank Islam di Sudan gitu mendirikan perusahaan asuransi yang dinamakan dengan Islamic Insurance Corporation Ltd. Nah, di mana Islamic Insurance perusahaan ini memiliki beberapa jenis atau produk asuransi, diantaranya asuransi muatan laut, asuransi kapal, asuransi kebakaran dan pencurian, asuransi penerbangan, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi rekayasa, dan asuransi ganti rugi para pekerja. Kemudian semakin berkembangnya zaman ya, kemudian juga semakin dibutuhkan juga penunjang lembaga asuransi di berbagai negara ya, misalnya di Genewa, Swiss didirikan perusahaan asuransi syariah yang dinamakan dengan Dar al-Mal al-Islam. Kemudian pada tahun 1983 di Bahrain didirikan perusahaan asuransi syariah yang dinamakan dengan At-Takaful Al-Islami. Dan pada tahun 1984 di Malaysia didirikan Syarikat Takaful Merhad. Nah, bagaimana sejarah asuransi syariah di Indonesia? Diawali sejak berdirinya
Bank Muamalat Indonesia ya. Jadi dulu itu Bank Muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991. Sebetulnya ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya asuransi syariah di Indonesia ini. Yang pertama adalah memang faktor permintaan dari masyarakat, karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk umat Islam banyak gitu ya. Jadi mereka menginginkan untuk akses lembaga keuangan yang syariah yang terhindar dari gharar, maisir, dan riba gitu. Kemudian faktor kedua adalah didorong oleh negara-negara lain ya, melihat negara-negara lain, negara-negara Islam lain yang sudah mendirikan asuransi syariah secara resmi, maka Indonesia juga terdorong untuk ikut serta dalam mendirikan perusahaan asuransi syariah. Nah, hal ini diprakarsai oleh BMI ya, Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri. Mereka menyusun tim khusus untuk pembentukan asuransi syariah di Indonesia yang dinamakan dengan TEPATI, Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 27 Juli tahun 1993. Nah, kemudian tim TEPATI ini studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia ya, yang ada di Malaysia, studi banding TEPATI ini kepada perusahaan asuransi yang ada di Malaysia gitu, untuk mengetahui atau menambah wawasan terkait bagaimana perusahaan asuransi berdiri, mekanismenya, manajemennya, operasinya gitu. Nah, studi banding ini dilakukan tahun 1993. Kemudian masih di tahun yang sama ya, di bulan Oktober 93 dilakukan seminar hasil studi banding di Jakarta, di mana seminar tersebut merekomendasikan bahwa Indonesia akan membentuk asuransi takaful Indonesia. Nah, barulah pada tahun 1994, tepatnya 25 Agustus 1994, asuransi takaful Indonesia resmi berdiri ya. Peresmiannya dilakukan di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Setelah sebelumnya, yakni pada tanggal 4 Agustus 1994, asuransi takaful Indonesia ini mendapatkan izin operasional asuransi yang diperoleh dari Departemen Keuangan. Kemudian ini adalah mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia ya. Jadi perusahaan asuransi ini bisa dikatakan terbagi menjadi dua, seperti halnya bank syariah ya, ada bank umum syariah, ada unit usaha syariah. Nah, begitupun juga dengan asuransi syariah. Jadi ada murni perusahaan asuransi syariah, dan yang kedua bentuknya adalah unit syariah. Unit syariah ini maksudnya adalah perusahaan asuransi konvensional yang mendirikan unit usaha gitu ya, berupa perusahaan asuransi secara syariah gitu. Nah, kemudian ada berapa jumlah perusahaan asuransi di Indonesia ya? Menurut data dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, ada totalnya 59 perusahaan, di mana 7 perusahaannya termasuk dalam asuransi jiwa syariah. Kemudian 6 perusahaan termasuk dalam perusahaan asuransi umum syariah, 22 perusahaan masuk ke dalam unit syariah perusahaan asuransi jiwa, 20 perusahaan masuk ke dalam unit syariah perusahaan asuransi umum, dan 4 perusahaan merupakan asuransi syariah. Jadi masih lebih banyak unit syariah yang didirikan oleh atau cabang dari asuransi syariah umum gitu, asuransi syariah konvensional yang memiliki unit syariah berupa perusahaan asuransi, jika dibandingkan dengan perusahaan asuransi syariah yang berdiri sendiri gitu. Jadi masih lebih banyak unit syariahnya. Kemudian ini adalah nama-nama perusahaan asuransi jiwa dan umum syariah, PT Asuransi Takaful Keluarga ya. Jadi ada dalam perusahaan asuransi jiwa ini, salah satunya asuransi Takaful Keluarga, yaitu yang merupakan
perusahaan asuransi pertama di Indonesia tadi. Jadi perusahaan asuransi takaful Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya PT Asuransi Takaful Keluarga gitu, dan ada yang namanya PT Asuransi Umum ya, PT Asuransi Takaful Umum gitu. Jadi sampai saat ini perusahaannya masih ada sejak tahun 1994 ya peresmiannya. Kemudian yang lainnya untuk perusahaan asuransi jiwa syariah ini ada yang namanya Capital Life Syariah, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, ada Bumi Putra, Al Amin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang asuransi umum syariah ada asuransi Jasindo Syariah, asuransi Askrida Syariah ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah. Ada PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera ya, PT BNI Life Insurance, PT Panin Daiichi Life, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian untuk yang unit usaha syariah ada PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Kresna Mitra, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah perusahaan reasuransi syariah, baik yang keseluruhan secara syariah maupun yang unit usaha. Ada PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT Maskapai Reasuransi Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, dan PT Reasuransi Nusantara Makmur. Jadi yang ada di Indonesia, perusahaan reasuransi ini baru 4 perusahaan. Kemudian kita lihat perkembangan market share asuransi syariah tahun 2020 ya. Nah, ini kita bandingkan bagaimana aset asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah ini masih jauh tertinggal ya jika dibandingkan kanal ini berdiri sejak lama 2002, yang jauh masih sedikit jika dibandingkan dengan asuransi konvensional gitu. Di mana total perasuransian syariah ya sebesar 44.440 miliar rupiah gitu. Itu sangat jauh ya, jauh sekali jika dibandingkan dengan total aset yang ada di asuransi konvensional, yaitu sebesar 1.409.749 miliar rupiah. Nah, mungkin karena di industri asuransi syariah juga belum ada yang namanya BPJS. Ini murni tergolong sebagai asuransi konvensional. Nah, belum ada asuransi BPJS syariah gitu kan. Kemudian asuransi wajib juga masih tergolong ke dalam perhitungan asuransi konvensional. Sehingga aset asuransi syariah, karena faktor-faktor tersebutlah, aset asuransi syariah di Indonesia ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan pertemuan ketiga kali ini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa diketik langsung di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.